Wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya Miss Siti Aminah. Gimana nih teman-teman? Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Harus selalu siap dong ya. Oke, jika minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai induksi matematika, ada apa aja sih induksi matematika? Ya, ada induksi matematika sederhana, induksi matematika keterbagian, dan induksi matematika pertidaksamaan. Jika teman-teman lupa, silahkan klik tombol yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar program linier. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu program linier? Kalau teman-teman tahu, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, mari kita bahas. Program linier atau biasa dikenal dengan linear programming atau ada juga yang menyebutnya dengan PROCLIN, merupakan model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Masalah program linier berarti masalah nilai optimum, baik itu yang mencangkup nilai maksimum ataupun nilai minimum dalam sebuah fungsi linier pada suatu sistem pertidaksamaan linier yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. Nah, teman-teman tahu nggak sih, dalam banyak situasi sering dijumpai masalah-masalah yang berhubungan dengan program linier. Agar masalah optimasinya dapat diselesaikan dengan program linier, masalah tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Nah, agar teman-teman bisa lebih mengerti dan paham mengenai program linier, silahkan teman-teman simak soal berikut. Sebagai contoh, andaikan seorang tukang roti berencana membuat dua jenis roti, yaitu roti jenis 1 dan roti jenis 2, dengan menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Setiap roti jenis 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Setiap roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual roti 1 dan roti 2 masing-masing adalah Rp1.500 dan Rp2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Modelkan masalah tersebut dalam bentuk model matematika. Untuk menjawab soal tersebut, silahkan simak penjelasan berikut ini. Stop, tunggu dulu. Sebelum kita bahas, silahkan catat terlebih dahulu soal berikut. Jika sudah dicatat, silahkan perhatikan penjelasan berikut dengan seksama. Dalam soal tersebut ternyata nih ya teman-teman, masalah yang muncul adalah berapa banyak roti jenis 1 dan roti jenis 2 yang harus diproduksi sehubungan dengan kondisi-kondisi yang ada. Agar dapat diselesaikan secara matematika dengan model program linier, mula-mula permasalahan tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model-model matematika. Oke, nih ya teman-teman, di sini kita kan punya roti jenis 1 dan juga roti jenis 2. Dengan bahan bakunya yaitu tepung dan juga mentega. Dimana untuk membuat roti jenis 1 ini kita memerlukan sebanyak 200 gram tepung dan juga 25 gram mentega. Sedangkan untuk membuat roti jenis 2 kita memerlukan 100 gram tepung dan juga 50 gram mentega. Nah, dan persediaannya itu masing-masing untuk tepung ada sebanyak 4 kg. Karena kita tadi memisalkan tepung dan menteganya itu dalam satuan gram, maka 4 kg itu kita rubah juga menjadi gram, yaitu ada sebanyak 4000 gram tepung. Dan juga ada sebanyak 1200 gram mentega. Ini untuk persediaannya ya. Nah, kemudian roti jenis 1 ini dijual dengan harga Rp1.500 dan roti jenis 2 ini dijual dengan harga Rp2.000. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Untung paling besarnya itu ada berapa? Kurang lebih begitu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas mengenai kendala untuk tepungnya.
Di sini kita misalkan dulu roti 1 kita lambangkan dengan X dan roti jenis 2 kita lambangkan dengan Y. Untuk menghabiskan persediaan tepung tersebut, setiap membuat roti jenis 1 itu memerlukan sebanyak 200 gram tepung. Jadi bisa kita tulis sebagai 200X. Dan setiap membuat roti jenis 2 itu memerlukan sebanyak 100 gram tepung. Jadi ini bisa kita tulis sebagai 100Y. Lalu jumlah tepung yang dipakai harus lebih kecil dari 4000 karena dia hanya memiliki persediaannya sebanyak 4000 ya teman-teman. Kalau dia lebih besar maka masa kita harus minjem gitu kan tepungnya. Jadi harus lebih kecil dari persediaannya ya. Karena bahan di sini yang kita butuhkan tidak hanya tepung, yaitu ada mentega juga. Jadi untuk menghabiskan persediaan menteganya, setiap membuat roti jenis 1 itu memerlukan sebanyak 25 gram mentega. Maka bisa kita tulis sebagai 25X. Dan setiap membuat roti jenis 2 itu memerlukan sebesar 50 gram mentega. Ini juga bisa kita tulis sebagai 50Y. Jumlah menteganya yang dipakai itu harus lebih kecil dari 1200. Nah, sekarang fungsi untung itu disimbolkan dengan Z. Berarti 1500 dikali dengan banyaknya roti jenis 1 yang dibuat. Berarti bisa kita tulis ya, 1500 dikali X ditambah dengan 2000 dikali jumlah banyaknya roti jenis 2 yang dibuat. Berarti akan hasil akhirnya yaitu 1500 dikalikan dengan X ditambah dengan 2000 dikalikan dengan Y. Gimana? Mudah sekali bukan cara membuat model matematika dalam program linier? Selanjutnya untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kalian coba latihan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.